You're watching Speak by Visip UPH. Halo Speak Fellas, saya Magdalena akan menemani Anda dalam acara Speak Podcast by Visip UPH. Podcast ini akan membahas seputar sosial, politik, education, aspiring things, and other knowledge. Nah, kali ini Speak dengan Christmas Edition akan membahas sesuatu yang aspiring, karena tamu-tamu kita hari ini juga aspiring. Mari kita sapa bersama Ibu Azalia Gerungan sebagai Kaprodi dari Program Komunikasi Ilmu Komunikasi Program Jarak Jauh. Dan yang kedua ada Roslina Kamal, pemilik Elewanti Room yang bersedia meminjamkan ruangannya yang super cantik ini untuk Christmas Edition podcast kita, sekaligus sharing mengenai rangkaian bunga yang biasa digunakan untuk Christmas dining. Mari kita sapa bersama Ibu Azalia Gerungan dan Ibu Roslina Kamal. Halo Speak Fellas. Ya, oke. Ayah, elemen apa saja yang perlu kita perhatikan dalam komunikasi dalam keluarga? Jadi dalam keluarga itu, dalam berkomunikasi ada 3 elemen penting. Yang pertama adalah words atau kata-kata, yang kedua adalah thoughts atau pikiran, dan yang ketiga adalah emotions. Kalau 3 ini tidak saling tersalurkan, misalnya ada salah satu words tidak tersampaikan tapi hanya disimpan di dalam pikiran, itu bisa menghambat komunikasi di dalam keluarga. Jadi sebenarnya 3 elemen ini penting sekali. Kata-kata, pikiran, dan emotion. Gitu sih, Magda. Ya, Ayah. Nah, ini Ibu Ros nih. Bagaimana sih bunga bisa mewakili kata-kata, pikiran, dan emosi? Wah, banyak banget. Tadi disampaikan khususnya secara emosi, di mana emosi itu sangat mempengaruhi untuk kita berekspresi. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang nggak semua selalu bisa disampaikan dengan kata-kata. Jadi bisa kita memberikan sesuatu yang menyenangkan sehingga emosi orang itu menjadi lebih cair gitu. Itu salah satunya. Dengan apa? Contohnya dengan bunga. Jadi misalnya anak kepada orang tua yang anaknya graduation, bisa dikasih dengan bunga, ya, sehingga mereka sebagai satu ungkapan gitu. Atau suami sama istri ketika Valentine memberikan bunga baik suaminya kepada istri, itu salah satunya. Ya, kalau bicara tentang keluarga memang menarik ya, Tante sama Ayah. Dalam keluarga kan ada pola komunikasi yang bisa dikategorikan menjadi 4. Ada laissez-faire, protektif, plural, dan konsensual. Nah, jadi bagaimana sih ya supaya keluarga ini bisa berkomunikasi secara efektif? Kalau kita melihat dari ada bagan gitu ya, pluralistik, konsensual, laissez-faire, protektif, kita lebih baik untuk menyeimbangkan conformity dan conversation orientation di dalam keluarga. Jadi ada keluarga yang lebih meningkatkan openness gitu ya, misalnya anak-anak boleh bebas mengungkapkan pendapat mereka kepada orang tua, misalnya boleh mengkritik. Ada juga keluarga yang konformitinya tinggi, misalnya lebih hierarkikal, orang tuanya menentukan A, B, C, D untuk anaknya. Lebih baik ada keseimbangan. Kenapa? Karena kalau high conversation orientation, misalnya di keluarga itu bisa dikatakan liberal, bebas, tanpa adanya hierarkikal dan pengawasan khusus dari orang tuanya, akan anaknya itu bisa jadi tidak terdidik gitu ya, jadi terlalu bebas. Sedangkan kalau conformity juga diperlukan. Jadi kita butuh keseimbangan di sana, di mana orang tua tetap boleh mendengarkan pendapat dari anak-anak atau saling mendengarkan, dan juga tetap ada batasan-batasan tertentu, misalnya ada curfew yang ditentukan untuk anak. Jadi kuncinya adalah pada keseimbangan sih, Miss Magda. Jadi conform dan conversation juga open, tapi conform juga untuk set boundaries dan rules gitu ya, tetap ada. Iya, menarik ya Miss Aya. Nah, kalau dalam komunikasi ada satu teori namanya interaksionis simbolik dari Blumer. Nah, berdasarkan Blumer ini, interaksi bisa menggunakan simbol dan dimaknai seiring dengan interaksi yang dibangun. Nah, bunga ini kan udah sejak lama ya, lintas konteks, lintas budaya, digunakan untuk mewakili simbol. Nah, kira-kira nih kalau kita beralih ke Ibu Ros nih, kira-kira apa saja sih makna dari bunga mawar merah, mawar putih, mawar kuning? Ya, khususnya untuk
red rose itu biasanya orang suka mengungkapkannya dengan love, lebih melambangkan love. Contohnya misalnya pas Valentine itu bunga rose akan lebih mewakili untuk mereka memberikan satu ungkapan ya. Kemudian juga ada white rose. Kalau white rose biasanya melambangkan purity and innocent. Purity misalnya juga bisa salah satunya misalnya untuk white rose ini ketika ada kedukaan orang juga suka memberikan dengan bunga yang lebih putih gitu ya, hijau yang nggak terlalu berwarna. Kemudian yellow rose itu juga melambangkan friendship dan joy. Jadi salah satunya misalnya kalau kita mau kasih sesuatu mereka yang sedang sakit ya, itu sebagai seorang teman yang mengunjungi, kita juga bisa pilih bunga rose yang yellow sehingga itu lebih cerah. Kalau Miss Aya gimana nih? Lambang dari bunga lili? Bunga lili itu white lily melambangkan purity dan virtue, dan tiger lily melambangkan wealth and pride gitu ya. Jadi suatu kebanggaan gitu ya. Lily of the valley itu juga melambangkan humility and sweetness. Menarik banget, di sini ada lambang-lambangnya ya. Jadi dari setiap bunga merepresentasikan sesuatu gitu. Ya, oke. Jadi hari ini kita akan coba merangkai bunga bersama untuk menghadirkan simbol-simbol yang akan diwakili bunga-bunga ini untuk keluarga kita dalam rangka menyongsong Natal. Oke, let's go. Ooh, child, listen. Naturally, the voice within me that speaks to thee. Am I really what you want? Am I really what you want? 'Cause it's love. Ya, teori interaksi simbolik dari Herbert Blumer mengatakan bahwa manusia itu berinteraksi menggunakan simbol. Nah, salah satunya adalah bunga. Bagaimana bunga itu digunakan dalam berkomunikasi dalam keluarga? Bagaimana sih komunikasi di keluarga, Ibu Aya? Komunikasi di keluarga sebenarnya ada 3 elemen penting yang kita harus ingat. Yang pertama adalah thoughts, yang kedua adalah words, dan yang ketiga adalah emotion. Nah, kalau 3 ini tersalurkan dengan baik, seperti yang sekarang kita akan lakukan, merangkai bunga gitu ya, menyalurkan thoughts ke dalam rangkaian kreativitas gitu ya, itu akan kita lakukan. Ini adalah salah satu untuk menyalurkan 3 elemen penting yang kita perlu dalam komunikasi di dalam keluarga. Ya, nah workshop kali ini akan dibawakan oleh Ibu Roslina Kamal. Nah, sebenarnya apa sih arti dari bunga rose merah, rose putih, rose kuning? Bagaimana itu mewakili emosi kita? Tadi ada rose merah ya, di situ kita bisa melambangkan love dan passion. Kemudian white rose itu kita juga tahu bahwa itu melambangkan purity and innocent, dan yellow rose melambangkan friendship and joy. Ya, jadi workshop hari ini akan membahas tentang bagaimana bunga digunakan sebagai simbol dalam komunikasi keluarga. Itu bisa ya? Betul sekali, dalam keluarga itu ada 3 elemen penting yang udah dibahas kita tadi, ada words, thoughts, emotion, dan yang paling pertama menentukan adalah thoughts. Dimana sekarang mungkin para peserta diajak untuk putting thoughts to creation of flowers gitu ya. Jadi hari ini kita akan mulai workshop merangkai bunga. Mari kita memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi keluarga kita menjelang hari Natal ini. Oke, let's go. Gunting yang kita pakai ini biasanya untuk kembang. Jadi untuk nanti kalau potong dia punya batangnya, potong itu lebih mudah. Kemudian di sini juga ada kalau dibutuhkan untuk kembang ros biasanya banyak ini durinya. Jadi supaya durinya itu enggak itu, jadi kita bisa tarik dulu. Contohnya bisa 1 ros, saya kasih contoh. Salah satunya. Nah, tergantung, kadang-kadang kalau yang ini udah bersih nih ya.
Nah, ada juga kalau yang dia masih seger sekali, kita bisa giniin aja patah sih, nggak perlu ini. Tapi kalau kita mau ini juga boleh ditarik ini, ya. Nah, ini bisa dipakai. Kemudian ini untuk kalau dahan pohon. Jadi tapi untuk supaya kita akan pakai lebih banyak pakai ini. Jadi ini kita. Nah, untuk ini yang putih ini bisa digunakan untuk alas untuk nanti kita merangkai. Tapi boleh pakai ini atau mau pakai ini atau satu lagi yang model yang seperti panjang itu juga boleh. Tapi kalau pakai ini artinya kita harus menggunakan oasisnya ini. Oasisnya tolong. Nanti oasis ini kita harus potong supaya bisa masuk ke sini. Tapi kalau kita pakai ini bisa langsung di sini. Nah, terus kita lihat juga kalau ini kan temanya untuk merangkai di meja makan. Jadi kita lihat ibu-ibu punya mejanya seperti apa ukurannya. Kalau misalnya mejanya panjang kayak gini artinya harus sebesar ini atau yang seperti ini. Tapi kalau yang ini lebih enak, dia punya ini lebih lebar, tapi ini dia lebih langsing. Tapi kalau kecil meja makannya cukup pakai ini. Nah sekarang tinggal dipikirkan nanti ini mau dibawa pulang hasil rangkaiannya. Kira-kira di rumah kita punya meja sebesar apa? Jadi boleh pilih mau yang mana, mau pakai yang mana. Kalau mau pakai ini nanti seperti ini, harus beli ini lagi, kemudian diukur ke sini, ukurannya segini, terus kita akan potong. Tapi banyak potongan pastinya. Akan banyak potongan supaya nanti kesininya masuk. Jadi diukur aja atau diginiin juga boleh. Sampai bisa masuk ke tempat sini. Jadi ambil. Kalau ukur ini selalu harus kita sesuaikan. Jadi kita terus potong sesuai dengan kebutuhannya kita. Apapun kita pakai untuk merangkai ini harus seperti ini. Nah kemudian kalau supaya ini bertahan lama kita harus rendam dulu ini dengan air sebelum dirangkai. Ya, jadi nanti terserah ibu mau pakai yang mana. Misalnya mau pakai ini direndam, ambil baskom sama air. Nanti direndam dulu, kemudian atau kalau belakangan juga boleh. Nanti kita sesudah dirangkai, kita akan buka di tengah sedikit kasih air. Jadi seperti itu. Jadi pakai ini terserah nanti lihat kira-kira nanti bawa pulang saya mau taruh di mana ya, di meja makannya sebesar apa. Kalau mau pakai ini silakan, ada juga berarti nanti akan bawanya lebih besar dan akan lebih banyak memakan kembang. Tapi kalau kita pakai ini nggak terlalu banyak. Halo Tante. Halo juga. Tante boleh perkenalan dulu nggak? Ya, saya Tina Raharjo. Profesi saya sehari-hari business woman. Oke. Trading. Ya. Tante ini konsepnya gimana nih hari ini rangkaiannya? Centerpiece on the table, on the dining table, so I can see my creation. Oke. Ini Tante favorite flowernya apa nih yang ada di rangkaian Tante? This is B color of the ini ya. Cantik banget terus, ya. Ini B color ya, orange, and di sininya orange lebih tua. Cantik banget. Oke, thank you Tante. Makasih ya. Oma boleh perkenalan diri dulu nggak? Ya, nama saya Happy, saya dosen di UPH. Oke. Nah, Oma hari ini konsepnya gimana nih rangkaiannya? Harus ada balance kiri dan kanan, kemudian warna juga ada gradasinya.
Oma kalau boleh tahu favorite flowernya apa sih? Broken white. Broken white. Iya. Jadi kayak warna-warna kayak gini gitu ya? Iya, dan yang soft. Yang soft-soft gitu ya? Oke, thank you Oma. Thank you. Boleh perkenalan diri dulu? Namaku Zenia dari Gading Serpong. Oh, dari Gading Serpong. Nah, hari ini aku pengen tanya-tanya nih Bu, kira-kira konsep untuk rangkaiannya kayak apa sih hari ini? Hari ini aku banyak sukanya warna yang bukan deep apa namanya? Light gitu ya? Light colors. ya. Aku suka light karena aku tipe orang yang ceria. Jadi ini kira-kira mau ditaruh di mana Bu? Mau taruh di meja makan. Di meja makan Ya. di tengah-tengah gitu Iya, ya? Jadi kebetulan meja makannya panjang. jadi ramein meja makan Iya, biar bagus betul. gitu ya for Christmas gitu. Yes. Nah, kira-kira dari rangkaian ini favorite flowernya apa sih Bu? Favorite flowerku yang peach. Yang peach ya? Mm-mm. Yang rose yang peach. Iya. Cantik banget sih ya. Oke, itu aja sih Suka Tante. peach. Thank you ya. Thank you, Merry Christmas. Halo Bu. Ibu boleh perkenalan diri dulu nggak? Iya boleh, nama saya Dewi, saya tinggal di Lipo Karawaci. Oke, berarti Ibu sekarang konsepnya gimana nih rangkaian bunganya? Iya. Boleh kasih tahu nggak? Mungkin ya kalau dilihat ini kan warnanya warna-warna berani ya, karena suasananya lagi Christmas, jadi saya mau suasananya hangat. Jadi biar rame gitu Biar ya. rame, gitu. Ini Ibu kira-kira mau ditaruh di mana nih di rumah? Nah ini konsepnya pengen taruh di meja makan, Oh, ditaruh di Iya. meja makan, di tengah-tengah gitu Di ya. tengah-tengah. Biar rame ya. biar rame gitu. Kalau dari rangkaian Ibu hari ini, bunga favorit Ibu yang mana? Saya suka yang rose merah, Yang makanya rose saya kasih di center supaya langsung kelihatan baik dari atas maupun dari kanan kirinya. Coba Ibu boleh kasih lihat ke kamera nggak rangkaiannya? Cantik banget ya. Makasih Ibu. Thank you.
jolly Christmas, it's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Have a holly jolly Christmas, and when you walk down the street, say hello to friends you know and everyone you meet. Hai, kami dari tim Podcast Speak edisi Christmas mengucapkan Merry Christmas and Happy New Year. Yay! Speak. Thank you for watching.